Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ida Ayu Komang Astuti SPD, CGP 5 Kabupaten Buleleng. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 penerapan budaya positif dengan judul mewujudkan disiplin positif melalui keyakinan kelas. Yang pertama, saya akan memaparkan tentang latar belakang. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan belajar yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, serta bertanggung jawab. Namun, dalam kegiatan pembelajaran di kelas, banyak siswa yang tidak disiplin seperti yang kita temukan, yakni siswa tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, mengobrol saat guru menjelaskan, mengganggu teman, membuang sampah sembarangan, dan sebagainya. Sebagai upaya menciptakan disiplin positif, maka perlu ditetapkan suatu keyakinan kelas. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa bahwa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh guru. Nah, berikut disajikan pemaparan mengenai disiplin positif. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang mereka hadapi serta membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dalam segitiga restitusi ini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Adapun rancangan dari upaya mewujudkan budaya positif ini terdiri atas yang pertama yaitu tujuan. Tujuannya adalah membangun disiplin positif melalui penerapan budaya positif sebagai konsekuensi logis dalam proses pembelajaran. Yang kedua, menyusun keyakinan kelas sebagai bagian dari budaya positif sekolah. Yang terakhir, menumbuhkan motivasi intrinsik atau internal murid untuk disiplin diri sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Tolak ukur dari aksi nyata ini adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh guru dan murid. Yang kedua, guru dan murid konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Dan yang terakhir adalah adanya karakter baik dalam diri murid seperti kemandirian, tanggung jawab, percaya diri, gotong royong, dan saling menghargai saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Dukungan yang selanjutnya adalah lini masa. Ada beberapa tahapan yang dilakukan. Yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah, rekan guru, dan orang tua murid terkait budaya positif yang akan dikembangkan di kelas. Yang kedua, menanyakan pendapat murid tentang kelas belajar yang mereka inginkan. Yang ketiga, menanyakan ide dari murid tentang impian kelas belajar mereka seperti apa. Yang keempat,
mengambil kesimpulan dari semua masukan atau pendapat murid dan membuatnya menjadi satu keyakinan kelas bersama. Yang kelima, membuat hasil keyakinan kelas tersebut dalam sebuah poster dan menempelkannya di dalam kelas agar murid dapat mengingatnya setiap waktu. Yang keenam, pelaksanaan tindakan ini dilakukan selama 4 minggu. Yang terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan. Dukungan yang diperlukan dalam upaya mewujudkan budaya positif ini adalah kepala sekolah dan rekan sejawat, orang tua dan komite sekolah, peserta didik atau murid-murid, masyarakat sekitar, sarana dan prasarana sekolah yang memadai, serta media yang diperlukan. Nah, berikut adalah dokumentasi selama proses mewujudkan budaya positif melalui keyakinan kelas. Dalam upaya mewujudkan budaya positif, hal pertama yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah, pengawas, dan juga didampingi oleh rekan-rekan sejawat. Kemudian dilanjutkan dengan membuat kesepakatan kelas yang dilakukan antara guru dan peserta didik, kemudian menempelkan apa yang menjadi kesepakatan bersama yang dibuat dalam bentuk poster, kemudian poster inilah yang akan dipajang di kelas sehingga murid-murid bisa mengingat kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Setelah terwujudnya suatu kesepakatan kelas, ini adalah upaya untuk berbagi pengalaman dalam menerapkan budaya positif. Kegiatan ini bertempat di SD Negeri 2 Silangjana yang dihadiri oleh Imade Rakse MPD selaku pengawas, Ketut Darsine SPD selaku kepala sekolah, semua guru beserta staf SD Negeri 2 Silangjana. Nah, berikut adalah kegiatan sosialisasi dalam berbagi pengalaman dalam menerapkan budaya positif. Banyak kita jumpai anak-anak tidak disiplin seperti tidak membuang sampah sembarangan, mengobrol saat guru menjelaskan, mengganggu teman, membuang sampah sembarangan, dan berbagai tindakan-tindakan lain yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, sebagai upaya untuk menciptakan disiplin positif, maka kita perlu mendekatkan yang namanya keyakinan kelas. Tujuannya adalah membangun disiplin positif melalui penerapan budaya positif sebagai konsekuensi logis dalam proses pembelajaran. Yang kedua, banyak kita jumpai anak-anak tidak disiplin. Selanjutnya adalah dokumentasi dari beberapa kegiatan. Nah, demikianlah aksi nyata saya mengenai upaya mewujudkan budaya positif melalui keyakinan kelas. Terima kasih atas perhatiannya.